Kita coba lagi nomor berikutnya. Oke, nomor 3. Silakan teman-teman cari lagi jawabannya. Waktunya 1 menit, karena ini premisnya ada 3, tapi jawabannya pasti teman-teman bisa dapat ya. Jadi perhatikan kalau misalkan dia pernyataannya apakah dia implikasi atau kuantor. Kalau misalkan dia implikasi, silakan teman-teman gunakan metode implikasi. Biasanya itu ada 3 yang kita pakai, ponens, tollens, dan silogisme hipotetik. Kalau misalkan kuantor itu tadi trik. Nah, kira-kira soal ini itu dia tentang apa? Apakah dia implikasi atau kuantor? Ayo teman-teman, jawabannya silakan di kolom chat. Silakan diramaikan lagi kolom chatnya teman-teman. Oke. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab oke. Sudah beragam ya jawabannya. Oh, ada lagi yang jawab D. Oke. Sema 14 B. Oke. Berarti sisa C. Ada lagi yang jawab C? Oke, kita lihat ya kira-kira yang mana jawaban yang benar. Chelsea selalu mengikuti kelas SNBT, program Smart School, maka lulus SNBT. Oke, teman-teman perhatikan ini ada kata maka. Jadi meskipun di depannya tidak ada kata jika, tapi kalau di pernyataan keduanya ada maka ini dia adalah implikasi. Kemudian Chelsea diterima di kampus favorit atau tidak lulus SNBT. Nah, kita tentukan dulu variabelnya. Yang pertama, mengikuti kelas SNBT, anggaplah dia adalah P. Kemudian, lulus SNBT, kita anggap dia Q. Kemudian, Chelsea diterima di kampus, itu adalah pernyataan baru, berarti variabel baru juga. Kita anggap dia R. Atau, oke, ada kata atau, berarti ke atas, ini dia implikasi. Tidak lulus. Lulus SNBT dengan tidak lulus, dia pernyataan yang sama. Hanya saja dia negasi, maka ingkaran Q. Chelsea selalu mengikuti kelas SNBT program Smart School. Nah, ini adalah P. Nah, sekarang kita buat dulu polanya. Yang pertama, P implikasi Q. Kemudian yang kedua, R atau ingkaran Q. Dan premis yang ketiga itu adalah P. Nah, teman-teman, kalau ada soal implikasi berarti kita gunakan metode implikasi. Ternyata di sini itu yang implikasi hanya satu. Nah, bagaimana dengan premis keduanya? Nah, ini kalau teman-teman masih ingat materi ekivalensi, itu kita harus cari ekivalennya. R atau ingkaran Q ekivalen dengan atau menjadi implikasi. Kalau atau menjadi implikasi, maka pernyataan yang ada di sebelah kiri itu dia dinegasikan, ingkaran R. Dan di kanan tetap menjadi ingkaran Q. Nah, oke. Nah, sekarang P, Q, R, ingkaran R, maka Q. Bisa enggak? Sudah bisa kita gunakan metode, salah satu metode yang biasa teman-teman gunakan? Belum ya? Karena di sini Q, di sini ingkaran Q. Maka kita cari lagi ekivalensinya. Ternyata ini juga masih ekivalen dengan teman-teman, kalau masih ingat, kalau dia implikasi menjadi implikasi, huruf yang di kanan itu pindah ke depan, tapi diambil juga negasinya. Kemudian huruf yang di kiri pindah ke kanan, dia juga negasi. Maka di atau ekivalen dengan pernyataan yang ini, kemudian pola yang kedua juga ekivalen. Nah, sekarang kira-kira yang mana yang cocok? Kita gunakan ini, mana pasangannya? Yang pertama atau yang kedua? Tentu yang kedua, karena kalau dia implikasi itu kita main coret-coret, jadi kita cari persamaan yang bisa kita coret. Nah, sekarang kita selesaikan. Maka P implikasi Q, kita ambil yang kedua ya. Q maka R. Maka yang bisa kita coret Q dengan Q, tersisa P maka R. Ternyata ambil lagi yang premis ketiga, ada P. P implikasi R dan dia P, maka jawabannya adalah ratu. Nah, sekarang yang mana pernyataannya menyatakan bahwa dia R? Chelsea diterima di kampus favorit dan ternyata jawabannya di BB lagi. Oke, teman-teman yang jawab B, selamat ya, saya ucapkan selamat. Dan yang belum, silakan fokus lagi. Jadi teman-teman ingat kembali materi yang sebelumnya dan pola-pola mengenai implikasi dan ekivalensinya.